Kisahnya dimulai di suatu malam ketika Orochimaru sedang sendirian. Ia dipanggil sahabatnya yaitu Jiraiya. Orochimaru yang mengira ada sesuatu hal yang penting, ternyata setelah sampai di tempat Jiraiya, Orochimaru diajak untuk mengintip tante-tante bohai yang sedang mandi di pemandian air panas. Orochimaru berkata, "Astagfirullah, itu dosa bro. Wahai sahabatku, jangan sekali-sekali kau mendekati zina, karena zina adalah perbuatan keji dan perbuatan yang buruk." Jiraiya menjawab, "Bacot." Orochimaru berkata, "Parah lu bro, aku mau pulang sajalah." Beberapa bulan kemudian, Orochimaru diajak oleh Jiraiya. Jiraiya meminta Orochimaru untuk menyamar dan menyerang Tsunade. Lalu Jiraiya datang menyelamatkan Tsunade supaya Tsunade mengagumi Jiraiya. Orochimaru yang mengerti sahabatnya Jiraiya suka dengan Tsunade, ia mau menerima tawaran Jiraiya untuk menyamar dan menyerang Tsunade. Namun ketika dia akan menyerang Tsunade, nyali Orochimaru menciut. Tsunade yang merupakan wanita yang hebat, dia langsung membogem Orochimaru dengan kekuatan supernya. Jiraiya yang datang dan sok ingin menjadi pahlawan kesiangan bagi Tsunade. Ia merasa bersalah melihat sahabatnya nyonyor diajar Tsunade. Beberapa tahun kemudian, setelah Orochimaru dewasa, dia telah menjadi seorang Jonin Konoha yang melaksanakan misi bersama Jiraiya dan Tsunade. Ketika mereka beristirahat dari Perang Dunia Shinobi yang ketiga, Jiraiya meminta untuk menceritakan impian masing-masing. Impian Tsunade ingin mengelilingi seluruh dunia. Jiraiya malah gombal ingin melindungi Tsunade dalam setiap perjalanan Tsunade. Dan impian Orochimaru ingin menguasai semua jutsu yang ada di dunia ini. Pada Perang Dunia Shinobi yang ketiga, Orochimaru, Tsunade, dan Jiraiya bertemu dengan seseorang yang sangat kuat yang bernama Hanzo. Mereka bertiga dibuat kewalahan oleh Hanzo. Meskipun Orochimaru telah mengeluarkan semua jurus yang telah ia miliki, Hanzo tak sedikit pun terluka. Karena Orochimaru, Jiraiya, Tsunade mampu mengimbangi Hanzo, Hanzo memberikan julukan kepada Orochimaru, Jiraiya, dan Tsunade, yaitu 3 senin legendaris dari Konoha. Setelah Perang Dunia Shinobi yang ketiga selesai, ia bertemu dengan seorang anak yang bernama Kabuto. Orochimaru mengangkat Kabuto menjadi muridnya. Lalu ia juga berperan sebagai tangan kanan dari Orochimaru. Orochimaru dibantu Kabuto melakukan penelitian terlarang yang dilarang oleh desa Konoha. Mereka menculik anak-anak kecil lalu ditanami sel Hashirama supaya bisa membangkitkan kekuatan Mekuton atau kekuatan elemen kayu yang hanya dimiliki oleh Hokage pertama. Orochimaru juga melakukan penelitian agar bisa hidup abadi atau tidak bisa mati. Penelitian Orochimaru diketahui oleh Hiruzen yang tak lain adalah gurunya sendiri. Hiruzen yang saat itu menjabat sebagai Hokage ketiga, ia ingin menghentikan Orochimaru. Namun, ketika Hiruzen akan membunuh Orochimaru, ia tak sanggup untuk membunuh muridnya karena Orochimaru adalah murid kesayangan dari Hiruzen. Hiruzen membiarkan Orochimaru kabur dan Orochimaru pergi meninggalkan desa Konoha untuk melanjutkan penelitiannya. Tahun demi tahun berlalu, Orochimaru kembali lagi ke Konoha. Orochimaru menyamar sebagai salah satu anggota ujian Chunin. Ketika ujian Chunin, Orochimaru menyerang tim 7 yang beranggotakan Sasuke, Naruto, dan Sakura. Orochimaru menanamkan segel kutukan kepada Sasuke supaya kelak tubuh Sasuke akan diambil alih oleh Orochimaru demi rencana Orochimaru untuk bisa hidup abadi. Beberapa waktu kemudian, ujian Chunin telah masuk ke tahap babak ketiga, di mana para genin akan bertarung agar bisa menjadi seorang Chunin. Orochimaru yang ingin menghancurkan Konoha, ia bekerja sama dengan Kazekage. Akan tetapi, di perjalanan menuju Konoha, Orochimaru mengkhianati Kazekage. Ia membunuh Kazekage. Dan setelah itu, Orochimaru berpura-pura dan menyamar menjadi Kazekage. Orochimaru yang menyamar sebagai Kazekage, dia menyaksikan ujian Chunin babak ketiga bersama Hokage ketiga, yaitu Hiruzen. Ketika pasukan Tsunagakure menyerbu Konoha, Orochimaru langsung bergerak agresif untuk menyekap Hokage ketiga untuk membunuh Hokage.
Orochimaru membawa Hokage ketiga ke atap. Orochimaru membuka penyamarannya. Ia berterus terang ingin membunuh Hokage ketiga yang tak lain adalah gurunya sendiri. Dan terjadilah pertarungan yang sangat dihasut antara guru dan murid, antara Hokage ketiga dan Chunin legendaris. Orochimaru menggunakan jurus terlarang yang disebut Edo Tensei. Orochimaru membangkitkan Hokage pertama dan Hokage kedua. Hal itu membuat Hiruzen terdesak dan kewalahan melawan Edo Tensei Hokage pertama dan kedua. Itu memaksa Hiruzen menggunakan teknik terlarang yang disebut Shiki Fujin. Jurus ini akan menyegel roh musuhnya dan juga roh penggunanya. Dan ketika ritual penyegelan selesai, penggunanya akan mati. Dengan jurus Shiki Fujin, Hokage ketiga alias Hiruzen berhasil mengalahkan Hokage pertama dan kedua. Lalu, ketika ingin menyegel Orochimaru, Hiruzen tertusuk pedang Kusanagi milik Orochimaru yang bisa dikendalikan Orochimaru menggunakan telepati alias kekuatan jarak jauh. Namun, karena Hiruzen sudah terluka sangat parah, ia tak mampu untuk menyegel Orochimaru. Ia hanya mampu untuk menyegel kedua tangan Orochimaru. Dan pada akhirnya, Hiruzen pun mati di tangan murid kesayangannya sendiri. Orochimaru yang kehilangan kedua tangannya, ia tidak bisa menggunakan jutsu. Segala cara telah ia lakukan untuk mengobati tangannya, namun itu semua tak berhasil. Yang pada akhirnya ia mencari Tsunade, sang ninja medis terhebat di seluruh dunia shinobi. Dan tibalah saat dimana Orochimaru bertemu dengan Tsunade. Akan tetapi Tsunade menolak mengobati Orochimaru karena ia telah membunuh gurunya sendiri. Namun Orochimaru ingin memaksa Tsunade dan terjadilah pertarungan yang dahsyat antara Chunin legendaris. Dan tiba-tiba datanglah Jiraiya dan Naruto yang masih kecil untuk membantu Tsunade melawan Orochimaru. Orochimaru yang memiliki tubuh cacat dan tak punya tangan harus bertarung melawan dua Chunin legendaris sekaligus yang hanya dibantu oleh Kabuto. Orochimaru bertarung mati-matian melawan dua Chunin legendaris. Muridnya yang bernama Kabuto tak berguna. Kabuto telah dikalahkan Naruto. Hal itu memaksa dirinya harus mengalah dan mundur meninggalkan mereka semua. Karena tak bisa mendapatkan obat dari Tsunade, Orochimaru bereksperimen untuk memindahkan tubuhnya ke tubuh orang lain supaya bisa menggunakan jutsu lagi. Tahun demi tahun pun berlalu, Orochimaru berhasil memindahkan jiwanya ke tubuh orang lain. Lalu Orochimaru mengetes seberapa kuat tubuhnya itu untuk bertarung melawan Jinchuriki Kyuubi, yaitu Naruto. Orochimaru berhadapan langsung dengan Naruto yang saat itu berubah ke dalam mode Kyuubi yang memiliki ekor 4. Kekuatan Kyuubi sungguh luar biasa. Hal itu membuat Orochimaru dibuat babak belur, namun pertarungannya berakhir dengan imbang. 3 tahun berlalu setelah kejadian itu, Orochimaru sudah saatnya untuk mengganti tubuhnya lagi. Ia membutuhkan wadah baru untuk mengganti tubuh lamanya yang sudah mulai rusak. Seperti yang sudah ia rencanakan dari awal, ia berencana untuk mengambil tubuh Sasuke yang tak lain adalah muridnya sendiri. Yang dahulu ketika kecil, Sasuke pernah ditanami kekuatan segel miliknya. Namun, ketika persiapannya belum siap 100%, Sasuke datang menemui Orochimaru dengan berniat ingin membunuh Orochimaru. Orochimaru merasa dihianati oleh Sasuke. Ia terpaksa menghadapi Sasuke dengan kondisi tubuhnya yang rusak. Sasuke mengeluarkan semua jurus yang ia miliki, yang ia pelajari dari Orochimaru. Jurus Chidori yang ia kembangkan sendiri yang bernama Chidori Nagashi berhasil mengenai Orochimaru. Sasuke berubah ke wujud segel kutukan yang memiliki sayap dan kemampuan mata Sharingan yang menyerupai mata elang. Yang pada akhirnya Orochimaru yang berubah menjadi ular putih raksasa ditebas oleh Sasuke menggunakan jurus Chidori Nagashi miliknya. Sebelum kematiannya, Orochimaru mengingat masa lalunya bersama Hiruzen yang tak lain adalah gurunya. Gurunya begitu baik ketika kecil, namun Orochimaru malah durhaka dan membunuh gurunya sendiri. Ingat, hukum karma itu berlaku, bos. Orochimaru yang memiliki murid yaitu Uchiha Sasuke. Sekarang Sasuke juga durhaka kepada dirinya.
Sasuke yang ia didik dan ia besarkan untuk menjadi yang lebih kuat, ternyata sekarang dia malah membunuh Orochimaru. Orochimaru juga mengingat dia menanamkan segel kutukan kepada murid pertamanya, yaitu Anko. Dia juga mengingat ambisinya untuk memiliki kekuatan mata Sharingan. Ketika Orochimaru melihat Itachi kecil yang saat itu sedang berlatih menggunakan mata Sharingannya, Orochimaru sangat kagum. Serangan yang tak mungkin bisa dihindari ninja sekelas Chunin pun bisa dihindari Itachi yang saat itu masih kecil menggunakan kemampuan mata Sharingan. Ketika Orochimaru sudah bergabung dengan anggota Akatsuki, tak lama kemudian Itachi juga bergabung menjadi anggota Akatsuki. Orochimaru yang ingin memiliki kekuatan mata Sharingan milik Kakashi, ia mencoba untuk mengambil alih tubuh ke Itachi. Namun dirinya malah terkena genjutsu milik Itachi yang membuat dirinya kagum dan semakin besar ambisinya untuk memiliki mata Sharingan. Karena besarnya ambisi untuk memiliki mata Sharingan, ia nekat datang ke Konoha dan menanamkan segel kutukan kepada Sasuke supaya suatu saat Sasuke bisa menjadi wadahnya. Namun sekarang Sasuke malah membunuhnya dan pupuslah harapan Orochimaru untuk memiliki kehidupan abadi. Sasuke yang mengira Orochimaru telah mati ketika Sasuke bertarung melawan Itachi dan semua cakra yang ia miliki telah habis untuk bertarung melawan Itachi. Bangkitlah ular putih dari dalam tubuh Sasuke yang ternyata itu adalah jiwa dari Orochimaru. Dan ketika Orochimaru ingin mengambil tubuh alih Sasuke untuk yang kedua kalinya, Itachi menyelamatkan Sasuke. Ia menggunakan kekuatan pedang Totsuka dan kekuatan cermin nyata untuk menyegel Orochimaru. Lalu di perang dunia shinobi yang keempat, Sasuke membangkitkan Orochimaru melalui tubuh muridnya Orochimaru yang bernama Anko. Sasuke menggunakan segel pembalik sehingga Orochimaru mampu dibangkitkan kembali. Sasuke meminta Orochimaru untuk membangkitkan keempat Kage di masa lalu untuk mengetahui arti dunia shinobi. Dan berkat penelitian dan pengetahuan yang ia miliki, Orochimaru membangkitkan segel Dewa Kematian. Ia menggunakan jurus Shiki Fujin terbalik untuk membebaskan jiwa keempat Kage dan tangannya yang disegel oleh gurunya waktu itu. Dan setelah itu, Orochimaru bisa menggunakan tangannya kembali. Ketika Sasuke bertanya kepada keempat Kage, Orochimaru kagum kepada Sasuke karena Sasuke tidak mengikuti jalan ninjanya. Akan tetapi Sasuke memiliki jalan ninjanya sendiri. Berbeda dengan Kabuto, Sasuke memiliki arah angin sendiri dan tujuannya sendiri. Lalu ketika Sasuke hampir mati karena serangan Madara, Orochimaru bersama anak buahnya membantu Sasuke untuk menyelamatkan Sasuke. Dan setelah perang dunia shinobi yang keempat selesai, berkat jasanya menyelamatkan Sasuke, Orochimaru dibebaskan dan tidak menjadi ninja buronan lagi untuk Konoha. Orochimaru bebas melakukan penelitiannya lagi, asal dengan syarat Orochimaru diawasi langsung oleh desa Konoha. Di penelitian itu, Orochimaru berhasil membuat manusia buatan yang sekarang ia angkat menjadi anaknya sendiri. Ia adalah Mitsuki. Orochimaru pernah menguji Mitsuki untuk menghadapi situasi yang sulit agar Mitsuki bisa membuat keputusannya sendiri. Ketika itu, Orochimaru sedang menghadapi Mitsuki dewasa yang membujuk Mitsuki agar mengkhianati Orochimaru. Sedangkan Orochimaru terus meyakinkan Mitsuki bahwa dirinya adalah anaknya. Lalu ketika kondisi terdesak, Mitsuki berhasil membangkitkan kekuatan Sage Mode, yaitu kekuatan Sage yang memiliki aura biru yang memiliki kekuatan alam Sage Mode ular. Dan sekarang Orochimaru benar-benar abadi dan awet muda. Ia memiliki kekuatan regenerasi yang sangat hebat. Jika ia terluka atau bagian dari tubuhnya hilang, maka secara otomatis tubuhnya akan beregenerasi dan mengobati dirinya sendiri secara ajaib. Ambisi dan impian Orochimaru yang ingin memiliki tubuh awet muda dan umur abadi sekarang sudah terwujud, dan ia sekarang terus melakukan penelitiannya agar bisa menguasai semua jurus di dunia shinobi. Dan tamat.